bersama Sukro. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjaraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suara UMKM Ngobrol Bersama Sukro. Alhamdulillah, terus Suara UMKM Ngobrol Bersama Sukro ini kedatangan narasumber yang memang ditunggu-tunggu oleh warga Kota Banjarmasin, yang baru saja kita merayakan hari jadi yang segar ingatan kita. Sudah hampir sepekan ya sudah berlalu, karena tanggal 24. Nah, kali ini narasumber kita adalah sahabat saya juga, mitra kami juga di Dewan Kota Banjarmasin, yang tentu di hari jadi Kota Banjarmasin super sibuk karena kaitannya dengan bagaimana arus lalu lintas, event-event yang dilaksanakan oleh Kota Madia berjalan lancar dan sangat terukur. Nah, tentu mitranya tidak lain dari Kepolisian Kasatlantas Lalu Lintas. Nah, kita ngobrol saja sama beliau, dan beliau langsung kenalkan diri. Beliau agak familiar ya, kalau saya mengenalkan kan lebih baik beliau melaksanakan dan ceritalah tentang sekarang jabatan beliau tidak lain adalah Kadishub Kota Banjarmasin. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Pak Slamet Bekjo. Kebetulan asli orang seberang, Pak Sukro, jadi orang seberang lautan gitu ya, seberang lautan. Orang Jawa yang kebetulan per 92 mulai di Banjarmasin karena tugas, ya, jadi cukup lama, kurang lebih 30 tahun kerja di Banjarmasin. Hanya alih status, kalau dulu orang kementerian atau orang pusat, kemudian otonomi ke pemerintah provinsi, baru bergabung tahun 2001 di Kota Banjarmasin. Jadi jabatan saya kebetulan diamanahi dan dipercaya oleh Pak Wali sebagai Kepala Dinas Perhubungan per 22 April 2022. Jadi belum lama. Belum lama. Jadi karirnya memang di Dinas Perhubungan ya, dari kementerian dan langsung terus mengabdi untuk perhubungan. Gimana langsung saja nih, beban berat tadi di hari jadi, gimana koordinasinya dan
berjalan lancar kayaknya. Alhamdulillah. Jadi memang kebetulan di kawah Chandra di mukanya itu di perhubungan Pak Sukro. Jadi SK pertama di perhubungan sampai sekarang pun di perhubungan. Jadi memang dunia satu dunia perhubungan. Ya, jadi ketika mendapat tugas contoh yang belum lama tadi hari jadi ya mau tidak mau karena sudah dunianya. Saya kira kuncinya untuk bersalin itu komunikasi saja. Jadi karena untuk urusan perhubungan memang di lapangan tidak semata-mata perhubungan. Contoh saja terkait dengan lalu lintas, ternyata teman-teman dari Satlantas ya kita libatkan. Kemudian juga dengan dari teman-teman SKPD lain yang ada irisannya. Jadi memang kita tidak bisa kerja sendiri, dia harus menjalin kerjasama atau sekarang kerennya kolaborasi itu dengan teman-teman yang lain. Saya kira. Komunikasi, kolaborasi, dan sinergi. Oke, Mas Selamat, kalau bicara tentang karir, nanti lihatlah nanti preview beliau nanti di perkenalan kita langsung saja. Tadi kan pertanyaan saya ringan santai. Titik-titik ke hari jadi itu kan ada di Siring, ada di depan Pemko, dan karena gedung di PRD kemarin masih dalam pembangunan, dimitrakannya ke salah satu hotel lah. Saya lihat juga begitu tertib, tidak ada lalu lintas yang carut marut dalam acara itu, dan diayani waktu itu sangat bisa terkendali. Kata kunci tadi kolaborasi. Nah, berapa sih petugas ataupun yang organik yang memang dimiliki oleh pasukannya Pak Selamat di lapangan, begitu yang ASN maupun yang non ASN juga. Baik, untuk personil Dinas Perhubungan memang lumayan banyak Pak Sukro. Jadi kurang lebih 300 orang itu yang terdiri dari ASN dan non ASN. Yang ASN sendiri kurang lebih hanya 60 orang. Dan selebihnya itu yang non aparatur atau tenaga kontrak. Jadi cukup terbantu kami dengan personal yang banyak, kan memang untuk kegiatan pengaturan lalu lintas di lapangan perlu memang personil yang banyak. Jadi dengan personil banyak bisa kami distribusikan atau plotting di beberapa titik lokasi yang dinilai rawan macet dengan kegiatan hari jadi kemarin, apakah itu di Ratan-In, kemudian di Menara Pandang, kemudian di Pemko sendiri, bahkan yang tempat di Makam Sultan Surasa. Saya kira itu kami turunkan personil yang begitu banyak, terdistribusi dengan baik, tetapi tadi tidak lepas kita kolaborasi dengan teman-teman dari Satuan Lalu Lintas, demikian juga dengan yang lain. Oke, hari jadi sudah usai, tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, tentu tugas yang menantang dan tugas yang harus kolaboratif ini bagaimana di SUB ini katanya juga dinas pendapatan, dinas yang melakukan ada juga dibebani untuk pendapatan. Bicara parkir ini, bicara apa aja, gimana cara pembenahan dari segi pendapatan parkir, pendapatan yang dibebani kepada dinas perhubungan yang katanya ini dialih fungsikan juga dulu POPN dengan PJU, ini sekarang disubnya ini PJU juga nih. Betul. Nah, ini gimana nih kolaborasi sekarang ini? Baik, mungkin yang pertama terkait dengan parkir Pak Sukro, memang kalau ulun melihat sistem yang sekarang berjalan sudah cukup lawas. Jadi kami sudah evaluasi, kalau keadaannya seperti ini saja, saya kira tidak akan maksimal. Dari sisi perolehan pendapatan, apakah itu retribusi parkir atau pajak, yang kebetulan per Januari 2022 memang urusan pajak parkir sudah kita serahkan kewenangannya untuk ke Dinas PPKPAD. Nah, Dinas Perhubungan tinggal urusan retribusi parkir. Nah, kami berharap kami sementara lagi menyiapkan regulasi bagaimana menata ke depan sistemnya supaya lebih baik, kemudian dari sisi pendapatan akan lebih maksimal. Itu dari sisi bagaimana pengelolaan parkir, karena sistem yang ada saya pikir enak nih jadi pengelola parkir. Untungnya
nggak ada ruginya lah, nggak ada ruginya. Ya, siapa yang mau bergelut atau berusaha di bidang parkir, saya kira kalau sekarang enak sekali, bisa tanpa modal dapat duit banyak, gitu kan. Saya kira kalau orang berlomba punya nyali untuk sebagai kolektor, saya kira yang menjanjikan. Tetapi dari sisi pemerintah, khusus untuk pendapatan, saya kira ini sangat-sangat minimal kontribusi ke pemerintah kota, sehingga kami berencana sama teman-teman kita akan coba merubah sistem. Nah, terutama memang ada beberapa referensi di daerah lain yang ternyata dengan merubah sistem itu cukup berhasil. Jadi cukup beberapa kali lipat dari pendapatan yang sudah berjalan. Nah, kami berharap dengan merubah sistem nanti yang mungkin sekarang sudah ada pilot project Pak Sukro di Jalan Jabri Jamjang. Sistemnya apa yang dipakai? Sistem yang katanya nih yang namanya sistem cashless atau parkir e-money gitu ya? Sekarang yang di Jabri Jamjang itu sistem cashless Pak, belum e-money. Jadi kalau masyarakat parkir nanti petugas akan mendatangi Pak, akan mendatangi ke pengguna jasa parkir, nanti akan difoto nomor plat kendaraan. Nah, nanti di situ ada pilihan atau menu, kalau kita mau bayar yang pakai QRIS itu bisa sepanjang internet oke, kemudian ada namanya M-Banking, jadi dengan sendirinya itu akan saldo terkurangi. Tetapi ada pilihan bagi masyarakat yang tidak punya HP pintar, kemudian M-Banking tidak punya, tapi ada cash. Itu bisa Pak difasilitasi, tetapi masuk sistem dan mereka memiliki bukti bayar yang berupa struk, senilai berapa yang dia bayar sesuai dengan regulasi retribusi parkir, sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang retribusi. Kendaraan roda 2 2000 keluar 2000 karena sudah disettle. Kalau itu roda 2 2000 kemudian roda 4 misalnya 3000 itu sudah disetting, sehingga dengan sendirinya akan keluar berapa harus bayar. Dan kelebihannya memang kalau yang di PT, kebetulan di Jabri Jamjam itu dikelola oleh PT Juru. Sepanjang di hari itu memiliki bukti bayar, ketika mereka pergi dari atau beranjak dari lokasi itu, kemudian datang lagi, itu tidak akan dipungut lagi sepanjang bisa membuktikan struk bukti bayar. Dan itu real time bisa diketahui. Hari ini dapat berapa duitnya itu bisa dipantau. Berharap kawasan Jabri Jamjam yang mana nih yang saya penasaran nih, karena kalau penjelasan Pak Slamet Bejo ini membuat saya sebagai pengguna jalan di jalan parkir itu tadi coba kita dengan menguji foto nomor kendaraan saya, nomor mobil saya, itu langsung kena, oh ini sekian ya, tarifnya berdasarkan perda. Wah, itu luar biasa. Tidak ada lagi perdebatan aku harus ngasih sekian. Bagus sekali. Di kawasan mana? Jadi kalau Jabri Jamjam patokannya setelah pom bensin Pak, kalau dari Teluk Dalam menuju rumah sakit Suaka Insan, posisinya sebelah kiri setelah pom bensin. Memang paling ujung nanti di rumah sakit ibu dan anak. Jadi sebelah kiri kalau kita dari Teluk Dalam menuju Pasir Mas, sepanjang kurang lebih 800 meter. Yang pengelolanya masih satu, cuma memang dengan ruas panjang jalan 800, kemudian ada keterbatasan juru parkir, memang ini agak ada satu kendala ya, karena sedikitnya personal atau juru parkir, karena mereka harus mobile. Jadi dengan membawa alat, mereka bisa ketika ada katakan pengguna jasa parkir datang, harus memburu gitu kan, harus datang kemudian memotret tadi plat nomor kendaraannya,
Nah, nanti akan bisa diketahui kalau ini roda 2 tertulis di mana ada roda 2 pilihan, roda 4 ketahuan. Dengan nanti sendirinya keluar menu Mantap, berapa harus ini bayar. satu terobosan yang bagus sih dari Pak Slamet. Sepertinya kami juga pernah di Komisi 3 berkunjung di Kota Surabaya ya, yang memang sudah menggunakan seperti itu mengubah sistem ekspresnya ini ya. Oke, dari parkir itu terobosan nih. Nah, sekarang dari PJU tadi. Betul. Karena PJU ini saya tadi untuk Kota Banjarmasin semua jalan-jalan sudah hampir terfasilitasi lampu PJU-nya terang benderang. Nah, pertanyaannya ketika ada kendala lampu itu mati, dulu ada layanan apa namanya saya lupa nih ngomong, kalau bahasa 911 itu kan bahasa petolong, bahasanya apa? Kemarin Pak Arifin ngomong ketika dia jadi kepala dinas PUPR, apakah itu masih dipakai layanan itu? Nah, ini coba dijelaskan lagi nih setelah parkir. Baik, kebetulan PCU Pak Sukro memang baru bergabung di Dinas Perhubungan itu tahun 2021. Jadi memang belum lama. Yang sebelumnya ada di Dinas PUPR. Memang kalau dari sisi anggaran ternyata PCU itu luar biasa banyaknya, tetapi memang habis untuk bayar listrik. Betul, sampai pernah ada penagihan yang dulu ya, waktu saya belum jadi anggota dewan sampai tertunda sampai 20 semalam 25 ya, akhirnya bayarnya gimana tuh? Ini gimana manajemennya? Terus tadi kalau masyarakat tahunya kalau lampunya mati, PJU kemana melapor nih? Kapan? Karena ini yang sering ditunggu-tunggu dan hari ini kerja keras Pak Slamet, ini kan masyarakat instan, nggak mau lama-lama sekarang. Ya. Jadi memang untuk di beberapa tiang PCU kita sebenarnya sudah ada identitas, Pak. Jadi ada stiker yang di situ dipasangi memang ketika katakan masyarakat menjumpai lokasi di Pal 6 misalkan 5,7 ada lampu yang mati PCU. Nah, sebenarnya di situ ada stiker kita yang memberitahu kemana kita harus mengadu. Sebenarnya kemudian di elapor sendiri juga difasilitasi terkait dengan PCU. Kami dengan petugas yang ada 24 jam Pak. Terutama yang karena PCU kan lebih fungsi ke malam, tetapi untuk petugasnya 24 jam. Itu buzzer ketika ada trouble atau lampu mati, ada keluhan masyarakat dengan kontak yang ada ya, yang dipasang di tiap tiang PCU atau artikel, itu mereka langsung bisa kontak ke nomor yang ada dengan yang dipasang atau berupa stiker itu di beberapa tiang PCU punya kita. Jadi tidak perlu menunggu lama, sepanjang di kontak petugasnya akan sesegera untuk dilakukan penanganan. Jadi kawasan di 5 kecamatan dan 52 kelurahan ini kira-kira sudah terjawab ya bahwa lampu PJU yang memang diperuntukkan untuk warga dan sesuai dengan titik-titik yang memang difasilitasi jalannya oleh pemerintah kota itu sudah berapa persen sudah terlayani Pak? Baik, untuk PCU memang kalau bicara rayon memang hanya ada dua rayon Pak Sukro, rayon Ayani dan rayon Lambu Mangkurat. Tetapi kalau lingkupannya atau cakupannya seluruh Kota Banjarmasin, tadi yang 52 kelurahan sudah terfasilit dengan yang namanya PCU. Memang ada beberapa lokasi yang menurut masyarakat perlu ditambah. Kami sebenarnya menampung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk penambahan. Nah, jalan-jalan yang kita pasang memang tidak hanya sebatas jalan kota atau lingkungan. Kebetulan di Banjarmasin tidak mengenal status jalan. Jalan nasional dipasang PCU, jalan provinsi juga PCU, kota dan lingkungan apalagi. Jadi memang hampir ke seluruh pelosok di Kota Banjarmasin. Betul. Oke, kalau bicara PJU sudah hampir terjawab bahwa karena gini Pak Slamet, karena kan
saya tahu dan sudah pernah juga sering didiskusikan, masyarakat atau warga Kota Banjarmasin kan dia bayar yang namanya pajak PJU ya. Pajak penerangan jalan. Penerangan jalan lewat rekening setiap bulan. Nah, sudah tentu kan balancing hak dan kewajiban daripada warga dan masyarakat itu sebenarnya sudah terjawab dari Dinas Slamet. Oke, PJU sudah selesai. Nah, sekarang Pak Slamet juga harus mengacu karena emasnya lagu yang sering dinyanyikan itu Banjarmasin menjadi kota pariwisata. Pariwisatanya saya lihat sudah banyak selain pusat pasar terapung, ada kawasan kuliner baru, ada. Nah sekarang kan kita mau tidak mau di andalan kita sungai. Nah adakah starting kan tidak perlu dinas perhubungan kan tidak harus mengurusi di darat saja di tepian sungai Martapura di mana ada dibangun shuttle juga. Nah ini yang berapa shuttle yang sehingga ketika turis domestik, turis mancanegara dia sudah bisa bahasa Banjar tambat lah untuk datang dan pergi ke pusat pariwisata yang kalau menuju Lok Baintan pasti akan terlewatkan yang juga Kampung Hijau, Kampung Biru. Nah, berarti di Kampung Hijau, Kampung Biru kan berarti kan sektornya ada nih. Nah, berapa sektor ya sudah yang dibangun? Baik, Banjarmasin kota 1000 sungai. Betul. Yang mau tidak mau memang Banjarmasin kelebihannya di sungai, jadi harus memang dieksplor, terutama dari sisi wisata. Untuk menunjang itu Dinas Perhubungan membangun beberapa shelter. Kalau dermaga saya kira sudah, tetapi memang beda barangkali antara shelter dengan dermaga. Shelter ini untuk membantu masyarakat yang barangkali hendak berwisata sungai. Betul. Jadi untuk Dinas Perhubungan Banjarmasin sudah membangun beberapa shelter kurang lebih 5 yang kebetulan tahun ini juga masih kita bangun, Pak. Itu akan tahun ini terbangun 3 shelter. Kalau yang sebelum itu ada kurang lebih 5 ya, kurang lebih 5. Dan kedepannya lagi masih ada lagi ya proyek yang harus dibangun karena memang kebutuhannya untuk menunjang kegiatan pariwisata. Untuk tahun ini yang sudah terbangun selesai itu di Kampung Ketupat, itu barusan saja selesai. Kemudian ini dalam proses pembangunan itu 0 km dan Queen Kacil, itu yang tahun ini sedang proses pembangunan. Diharapkan di tahun 2023 2 shelter 0 dan Queen Kacil itu akan selesai. Nah, untuk yang 0 km memang ini lebih tidak hanya semata-mata urusan wisata, Pak Sukro, tetapi lebih koneksi angkutan jalan dengan sungai. Karena kebetulan di 0 km ada beberapa jurusan atau koridor untuk angkutan Trans Banjarmasin, kemudian Trans Banjar Bakula, kemudian juga angkutan yang ke bandara, kemudian juga yang angkutan kota itu akan jadi pusat. Nah, shelter yang lain sudah dibangun. Kemudian seperti di Sungai Lulut itu juga ada, Pak. Kemudian di Kampung Hijau oleh teman-teman dari PLN, kemudian Sungai Jinga gitu ya. Kemudian juga di Pulau Bromo. Nah, itu juga sudah dibangun shelter dari Dinas Perhubungan. Demikian juga shelter di tempat lain yang kurang lebih tadi yang sudah kita bangun itu ada 5. Tahun ini 3, kemudian berharap di 2023 juga kurang lebih ada 3. Tetapi shelter itu nanti ada di tahun 2023 ada bantuan dari kementerian, Pak. Jadi kita memang tidak mengandalkan untuk pembangunan shelter itu dari APBD. Jadi kita akan coba menggait teman-teman dari kementerian membantu atau turut serta untuk memajukan Banjarmasin dari sisi penyediaan prasarana transportasi sungai dalam rangka menunjang wisata di Banjarmasin. Oke. Luar biasa infrastruktur yang dibangun oleh Disu untuk yang pariwisata.
baik itu darat maupun sungai. Nah sekarang saya kemarin dulu pernah ngobrol dengan beliau. Di mana-mana di Pulau Jawa itu yang namanya rambu-rambu lalu lintas itu terang benderang di sudut-sudut kota, bahkan di kota Jakarta yang sekarang ini sudah mengandalkan Google Maps pun tahu nih kalau kita pakai manual jalan belok mana, kiri mana, Cengkareng dari mana. Di Banjarmasin kan itu memang problem dari itu. Akhirnya rambu-rambu lalu lintas di kota Banjarmasin mulai banyak sekali. Bicara pariwisata, katakanlah saat ini misalnya Kubah Basiri itu sudah menjadi ikon kalender. Terus di Sungai Jinga tempat saya lahir juga tuh Pak Sarat ada yang namanya kubahnya Keramat juga yang juga menjadi objek wisata orang juga ya. Ada nggak semacam rambu-rambu ataupun kawasan yang memang di pilot project itu menjadi kawasan yang tertib parkir, tertib segalanya sehingga orang merasa nyaman. Tadi misalnya parkir sudah pakai sistem checklist tadi, masyarakat atau orang tidak takut untuk bayar parkirnya, tiba-tiba melonjak. Nah, ada nggak pilot project ataupun kawasan yang tertib parkir yang membuat suasana orang datang ke sana merasa nyaman, aman, ya tetangga pastilah bersih, nyaman, dapat barasi berimannya lah, Mbak Untung Batuah. Apa nih ada di mana dan kapan kita mulainya nih? Saya juga akan, kalau di utara saya juga kita diskusi lah di mana kawasan wisata yang memang harus mulai dari tertib lalu lintas, tetap parkirnya juga menjadi upaya supaya orang datang ke situ merasa tidak khawatir, bukan khawatir baik itu khawatir bayarnya, khawatir terganggu segalanya. Ini gimana nih? Kalau bicara tentang tertib lalu lintas, ada namanya kawasan tertib lalu lintas Pak Sukro. Tetapi sekarang pun sebenarnya ada namanya kampung tertib lalu lintas. Itu yang ada di Banjarmasin Utara kalau tidak salah itu, yang kebetulan memang disupport oleh teman-teman dari kepolisian. Karena dengan keberadaan beliau di situ kita dapat suntikan energi nih, karena dukungan yang luar biasa dari beliau sehingga terbentuklah namanya Kampung Tertib Lalu Lintas. Kami akan coba di tahun 2023 tidak hanya di Banjarmasin Utara. Kita akan mencoba kaitannya dengan yang berbau dengan kawasan wisata yang sekarang lebih kan Kubah Basiri Pak. Betul. Jadi betul. Pak Sandiaga Uno udah datang ke sana ya kan. Jadi terkait dengan perambuan yang pertama, memang beberapa titik rambu di jalan yang menuju atau mengarah ke lokasi wisata memang sudah kami pasang Pak. Nah, kemudian di sungai juga kami mintakan, karena kewenangan ini sekarang berada di Kementerian Perhubungan untuk urusan keselamatan, kami mintakan ke kementerian, di teman-teman UPT namanya BPTT. Nah, kita akan coba atur di darat connect dengan sungai. Bagaimana kalau masyarakat itu katakan datang ke Kubah Basiri ya, tempat wisata kita, dari sungai naik ke darat, kemudian dari darat juga menuju ke lokasi. Kita akan coba sebagai project ya, di samping kampung tertib lalu lintas, coba yang kawasan yang juga kawasan wisata tertib lalu lintas. Kita akan cobakan di tahun 2023 dapat bantuan dari kementerian Pak. Itu dari sisi shelter. Nanti kalau dari sisi daratnya nanti kita akan coba lengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung tertibnya lalu lintas di kawasan wisata Kubah Basiri. Mudah-mudahan dukungan dari teman-teman dan SKPD lain untuk bisa mendukung hal itu bisa terwujud. Demikian Pak. Baik, banyak sekali yang kita dapat obrolkan dan kita dapat sharingkan dengan fungsi dan tugas yang Pak Slamet Bejo yang
memang lahirnya tahunnya sama dengan saya, artinya usianya dari 5 tahun, ya kan? Betul, Pak. Dan beliau berkarir di dinas perhubungan ini tidak salah pilih. Nah, pengalaman dari berkarir masuk langsung juga menetap top leadernya. Saya rasa manfaat dan ilmu ini cukup banyak yang ditunggu-tunggu keberhasilannya Pak Slamet, dan pariwisata di Banjarmasin sudah tumbuh berkembang dan Pak Slamet juga janji dan bahkan sudah terrealisasi tentang setel darat sungai, dan bahkan sudah akan membuat rambu-rambu supaya kawasan itu, dan saya juga akan support dan kita akan bikin training supaya petugas parkirnya itu udah mengatakan bahwa Banjarmasin ternyata sama seperti orang-orang mancanegara, malah Indonesia ini ramah. Selamat datang di kota Banjarmasin. Anda sudah menikmati bayar parkirnya, Anda bisa pilih pakai cash, pakai banking, pada checklist itu. Kalau itu terwujud, betul-betul kota kita di kota untung, bertuah, dan nyaman banget di huninya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Dan ini tugas kita bersama. Saya rasa tidak bisa, kata betul, saya setuju. Kata Pak Slamet, komunikasi, kolaborasi, dan sinergis itu tidak hanya diucap, tapi diimplementasikan ya. Betul, Pak. Ya, jadi oke. Saya rasa saya juga kebahagiaan nih setiap kali ngobrol. Saya juga membina UMKM, yang jangan ngobrol aja, tapi UMKM mana apa katanya. Pasti akan. Nah, saya selalu minum kopi adalah tradisi Pak Slamet. Oh, luar biasa. Makanya kalau kita tutup dengan bahasa ngobrol santainya, kalau saya bilang suara UMKM, jawabannya cangkal bercari. Nah, luar biasa. Kalau saya sebut Banjarmasin, milik kita bersama. Oke, kita akhiri Pak Sarot, terima kasih. Oke, saya sebut suara UMKM cangkal bercari. Sekali lagi, suara UMKM cangkal bercari. Banjarmasin milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bersama Sukro.